Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Kali ini kita akan membahas materi getaran, gelombang, dan bunyi. Coba perhatikan gerakan bandul di samping. Berapa banyak gerakan bandul dalam 1 menit? Dan apa yang akan terjadi jika tali yang mengikat bandul ini diperpanjang atau diperpendek? Untuk menjawabnya, maka kita harus mempelajari tentang getaran. Apa sih yang dinamakan dengan getaran? Getaran adalah gerakan bolak-balik melalui titik kesetimbangan. Garis putus-putus berwarna merah ini menunjukkan titik kesetimbangan dari gerakan bandul yang ada di ilustrasi. Satu getaran adalah 1 kali bergetar penuh, yaitu kembali ke titik awal mulanya gerakan. Coba perhatikan ilustrasinya. Ada gerakan bandul. Nah, O di posisi tengah itu adalah titik kesetimbangannya. Sehingga gerakan untuk 1 getaran itu jika dimulai dari A harus kembali lagi ke A. A, O, B, O, A. Jika dimulai dari B maka harus kembali lagi ke B. B, O, A, O, B. Jika dimulainya dari O ya harus kembali lagi ke O. Misalkan O, A, O, B, O. Itu adalah 1 getaran. Ini terjadi pada bandul yang diikat dengan tali. Lalu bagaimana jika terjadi pada pegas? Jika terjadi pada pegas, titik Q atau posisi Q itu adalah posisi setimbang, yaitu posisi saat pegas dalam kondisi biasa, belum ditekan, belum ditarik. 1 getaran harus melewati titik Q dan kembali lagi ke titik dimulainya. Misalkan dimulai dari P saat posisi pegasnya ditekan, maka harus kembali lagi ke P untuk dinamakan sebagai 1 getaran. P, Q, R, Q, P itu adalah 1 getaran pada pegas. Jika hanya PQR saja, maka itu terjadi setengah getaran karena tidak kembali lagi ke P. Lalu kita akan mempelajari besaran-besaran pada getaran. Yang pertama adalah frekuensi. Banyaknya getaran setiap satuan waktu. Satuan dari frekuensi atau F kecil itu adalah Hertz, Hz. Yang kedua ada periode, T besar. Waktu yang diperlukan untuk melakukan 1 getaran. Satuannya adalah S, sekon. Dan yang terakhir ada amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Simpangan terjauh atau amplitudo ini nanti biasanya satuannya boleh cm, boleh juga meter, tergantung di soal seperti apa. Kita cek rumus untuk menghitung frekuensi dan periode berikut. Rumus utama yang bisa kita gunakan adalah rumus yang ini dan seperti yang sebelah bawah. Periode rumusnya adalah T kecil dibagi dengan N, waktu dibagi dengan banyaknya getaran. Kemudian frekuensi sama dengan banyaknya getaran dibagi dengan T atau waktu. Nah, jika kalian perhatikan di sini saling berkebalikan ya. Jadi kalian harus hati-hati. Jangan sampai kalian menghitung periode, tetapi menghitungnya N dibagi dengan T, padahal itu adalah rumusnya frekuensi. Hati-hati ya.
Lalu, perhatikan contoh soalnya supaya kalian lebih paham lagi. Contoh soal yang pertama, dalam selang waktu 60 sekon, benda bergerak dihasilkan 6000 getaran. Tentukan banyak frekuensi dan periodenya. Yang sudah diketahui, T kecil waktunya adalah 60 sekon dan banyaknya getaran adalah 6000 getaran. Yang ditanyakan adalah frekuensi dan periode. Ingat tadi rumusnya, jangan sampai terbalik. F sama dengan N dibagi dengan T, dan T periode sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, jadi masukkan angkanya sehingga diperoleh besarnya frekuensi adalah 100 Hz. Kemudian rumus periodenya juga dimasukkan angkanya sehingga diperoleh angka 0,01 sekon. Sehingga besarnya periode adalah 0,01 sekon. Bagaimana? Bisa dipahami? Kita cek contoh soal yang kedua. Waktu yang diperlukan untuk bergerak dari A, B, C, B, A adalah 2 sekon dengan jarak A ke C adalah 6 cm. Tentukan amplitudo dan frekuensi getaran. Yang sudah diketahui A sampai C 6 cm dan periodenya adalah 2 sekon. Kenapa 2 sekon ini periode? Coba diperhatikan di sini dimulai dari A, kembali lagi ke posisi A. A, B, C, B, A. Maka merupakan satu gelombang. Satu getaran. Kalau satu getaran, maka 2 sekon ini adalah periode. Yang ditanyakan adalah amplitudo dan frekuensi. Jika coba perhatikan untuk menghitung amplitudo, jarak A ke C itu adalah 6 cm. Padahal amplitudo itu adalah simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya dalam gambar ini, dalam ilustrasi ini adalah B. Ini adalah titik kesetimbangan, sehingga amplitudonya adalah dari B ke C atau bisa juga dari B ke A. Sehingga untuk menghitung amplitudo cukup dibagi dengan 2. 6 cm dibagi 2, maka jawabannya adalah 3 cm. Lalu frekuensi. Frekuensi karena di sini ada periode, sudah diketahui periodenya, maka bisa kita gunakan rumus F sama dengan 1/T. Kita masukkan angkanya 1/T. 1/2 sama dengan 0,5 Hz. Maka frekuensinya adalah 0,5 Hz. Lalu bagaimana kalau kita gunakan rumus yang sebelah ini? Sama saja. Tadi kita sudah ketahui kalau banyaknya getaran dari A kembali lagi ke A itu adalah 1. Waktu yang dibutuhkan adalah 2. Maka besarnya 0,5 Hz juga. Sama ya nilainya. Bisa dipahami? Yuk kita lanjutkan ke materi berikutnya tentang gelombang. Apa sih yang dimaksud dengan gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, gelombang ini diklasifikasikan berdasarkan 2 jenis. Yang pertama ada medium perambatan, yang kedua berdasarkan arah perambatannya. Kita bahas yang berdasarkan medium perambatannya dulu. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu yang memerlukan medium untuk merambat. Contohnya ada gelombang air laut, gelombang bunyi, dan gelombang tali. Sedangkan gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat.
Contohnya ada gelombang cahaya dan gelombang radio. Bisa dimengerti? Kita lanjutkan ke gelombang berdasarkan arah perambatannya. Terbagi menjadi dua, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarnya. Sedangkan gelombang transversal, gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Kita cek ilustrasinya untuk membedakan gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal ini contohnya ada pegas, kemudian digerakkan, ditekan, ditarik, ditekan, ditarik, nanti akan memunculkan gelombang longitudinal. Arah getarannya ke depan belakang, arah rambatnya selalu ke depan, sehingga itu dinamakan searah. Lalu gelombang transversal, contohnya di sini ada tali yang digerakkan ke atas dan ke bawah, arah gerakannya atas dan ke bawah. Tetapi merambatnya tali itu gelombangnya adalah ke sebelah kanan, sehingga kalau digambarkan nanti jadi tegak lurus. Bisa dipahami? Nah, kita bahas tentang gelombang longitudinal dan gelombang transversal dulu ya. Bagian-bagian gelombang transversal. Coba diperhatikan, di sini garis O, sepanjang garis ini, itu adalah titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan. Kemudian bagian yang ada di atas, di sini, di bagian atas ini, biasa disebut dengan bukit. Sedangkan yang ada di bagian bawah ini, biasa kita sebut sebagai lembah. Lalu, yang dinamakan dengan satu gelombang. Satu gelombang pada gelombang transversal, satu gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Sehingga di sini ada 1, 2. Di sini gambar ini ada 2 gelombang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Bisa dipahami? Lalu ada yang namanya amplitudo. Amplitudo tadi simpangan terjauh dari titik kesetimbangan ya. Nah, di sini kesetimbangannya kan bagian O. O memanjang ini sepanjang tali yang ada di bawah tengah-tengah ini. Maka simpangan terjauhnya adalah dari titik ini ke bagian puncak, atau bagian titik ini sampai ke bagian dasar, ke bukit, dasar gelombangnya. Bisa dipahami? Itu adalah amplitudo A. Lalu kalau ada satu gelombang, maka di situ ada panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah panjangnya satu gelombang. Satu gelombang tadi segini. Panjang satu gelombang itu biasa disimbolkan dengan huruf seperti ini, atau biasa kita sebut dengan lambda. Lalu ada juga periode. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Waktunya untuk menempuh satu gelombang. Waktu untuk satu gelombang itu berapa? Itu tadi adalah bagian-bagian dari gelombang transversal. Lalu bagian dari gelombang longitudinal.
Kelihatan berbeda ya gambar antara gelombang transversal dengan longitudinal. Nah, di gelombang longitudinal di sini tidak ada bukit, tidak ada lembah, adanya rapatan yang di sininya rapat dan kemudian regangan, rapatan dan regangan. Nah, satu rapatan dan satu regangan itu adalah satu gelombang pada gelombang longitudinal. Satu gelombang sama dengan satu rapatan dan satu regangan. Sehingga yang ada di gambar ini adalah satu gelombang saja. Sehingga panjang gelombangnya di sini juga sudah langsung ketemu ya, lambdanya sudah ada di sini. Lalu amplitudonya, kalau tadi amplitudonya itu sebelah sini dibagi jadi 2, atas sama bawah, kalau yang ini diukur dari bagian atas sampai bawah, itu adalah amplitudonya. Bisa dimengerti perbedaannya antara bagian-bagian gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Kalian harus paham ya cara menghitung satu gelombangnya dan menghitung lambda, karena ini nanti akan berpengaruh pada perhitungan di besaran pada gelombang. Sama seperti getaran, gelombang memiliki periode dan frekuensi dengan rumus yang sama, tetapi yang berbeda adalah cepat rambat laju atau kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang, cepat rambat gelombang V itu adalah lambda dibagi dengan T besar. Panjang gelombang dibagi dengan waktu atau periode. Atau kecepatan cepat rambat, lambda panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Nah, supaya lebih paham, coba perhatikan contoh soal ini. Perhatikan gelombang berikut. Tentukan jumlah gelombang pada gambar di atas. Kita cek jumlah gelombang. Satu gelombang tadi, masih ingat satu gelombang? Itu adalah satu bukit dan satu lembah. Berarti banyaknya jumlah gelombang di sini satu bukit, satu lembah. Ini ada satu gelombang, masih ada satu bukit lagi. Berarti setengah gelombang. Jadi totalnya ada 1,5 gelombang. Kemudian amplitudonya simpangan terjauh bisa dari sebelah sini ke tengah atau dari tengah ke bawah. Kebetulan yang ada ukurannya, terlihat ukurannya adalah bagian atas ini. Di sini 2 cm, sehingga amplitudonya juga 2 cm. Periode gelombang. Banyak waktu yang diperlukan untuk melakukan satu gelombang. Kalian perhatikan di sini ada satuan detik. Berarti angka yang ada di bawah ini menunjukkan waktunya. Satu gelombang tadi ingat, satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Berarti bisa kita langsung ambil nilainya. Periodenya adalah 1,5 sekon. Lalu panjang gelombang bagian D. Panjang gelombang. Panjang gelombang itu simbolnya adalah lambda. Panjang satu gelombang. Di sini kita ketahui tadi satu gelombang dari A ke C. B ke C saja 12 cm, maka jarak A sampai C adalah 2 kali 12 cm atau panjang gelombangnya adalah 24
sentimeter. Kemudian cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang. Tadi cepat rambat gelombang itu rumusnya kalau bukan lambda dibagi dengan periode, panjang gelombang dibagi dengan periode, bisa juga panjang gelombang dikalikan frekuensi. Nah, kebetulan di soal ini kita sudah tahu panjang gelombangnya sudah ada, periodenya juga sudah ada, maka kita gunakan rumus yang lambda dibagi dengan T. V sama dengan lambda dibagi dengan T. Lambdanya adalah 24 cm dibagi dengan periodenya 1,5 sekon. Sehingga waktu cepat rambatnya adalah 16 cm per sekon. Mana? Bisa dipahami ya? Kemudian kita cek lagi. Yang terakhir, jumlah gelombang dalam 2 menit. F. Jumlah gelombang dalam 2 menit. Maka 2 menit ini perlu dijadikan sekon terlebih dahulu. 2 dikalikan 60 sekon, hasilnya ada 120 sekon. Maka jumlah gelombangnya dengan 120 dibagi dengan 1,5. 1,5 ini kita peroleh dari periodenya. Sehingga diperoleh ada 80 gelombang. Bagaimana? Bisa dipahami ya? Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui PM. Dan sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.